Sudah 12 tahun saya dengan suamiku dipercayakan oleh Tuhan melayani di gereja Darwastu dan gereja Bukit Sion yang ada di KSH. Ternyata saudara, untuk menuntun umat Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga sangat sulit. Kenapa sulit? Karena standar yang Tuhan berikan susah untuk kita lakukan. Apakah standar itu? Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap terus. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Syarat yang Tuhan berikan buat saudara dan saya masuk surga itu gak gampang. Karena standarnya harus hidup suci, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, Alkitab katakan begini, Tuhan datang itu seperti pencuri. Kalau pencuri tidak mungkin malam-malam saya pergi ke Ibu Erni, saya bilang begini, Bu Erni sebentar malam aku mau curi di rumahmu ya. Kan gak mungkin toh. Berarti kalau pencuri dia harus datang secara sembunyi-sembunyi. Saudara, begitulah kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Dia menjemput kita secara pribadi juga secara umum. Kalau secara pribadi saat ini kita sehat-sehat, kita tidak sakit, ketika maut menjemput kita, bersyukur. Kalau di saat kita jemput, kita hidup kudus, hidup suci, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau dia jemput dalam keadaan kita mabuk, dalam keadaan pesta pora, dalam keadaan berzina, dalam keadaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Alkitab katakan saudara, itu pasti neraka. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemurid, pencuri, orang gigil, pemabuk, penfitnah, penipu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Satu ketika saya jatuh sakit. Malam itu saya nggak bisa tidur. Saya berpikir nyawa saya memang benar-benar sudah mau dijemput sama Tuhan. Mungkin saya tidur mungkin cuma sekitar 1-2 jam. Akhirnya saya ketidur. Ternyata ketika saya bangun di pagi hari, saya masih ada nafas. Saya membaca ayat ini tentang pohon ara yang tidak berbuah. Mungkin selama saya melayani di sini, saya tidak pernah mengeluarkan buah. Kenapa ayat ini datang sama saya? Firman Tuhan katakan, oke, 1 tahun aku berikan kamu kesempatan. Kalau kamu tidak berbuah, aku akan potong kamu. 2 tahun lagi Tuhan datang, dia cari buah. Ternyata tahun berikut saya tidak mengeluarkan buah. Ketika tahun saudara, Tuhan datang lagi sama saya. Kemudian dia katakan begini, kalau tahun ini engkau tidak mengeluarkan buah, pasti aku tebalkan. Saudara, ketika saya membaca ayat itu, saya katakan begini kepada Tuhan, berikan aku kesempatan Tuhan. Berikan aku kesempatan Tuhan. Engkau mempercayakan hamba-Mu menuntun umat Tuhan seperti Musa menuntut umat Israel menuju ke tanah Kanaan. Saudara, begitu sulit. Saya katakan, berikanlah aku kesempatan supaya aku bisa menuntut umat Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Saya terus berjuang supaya saya bisa mengeluarkan buah. Tadinya saudara, saya tidak bisa kalau suamiku getah, saya emosi. Ya.
Nggak bisa saya tahan emosi kalau suamiku sudah marah-marah, nggak bisa tahan. Akhirnya terjadi perkelahian di antara kami berdua. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak mau istilahnya menyalakan api palsu di atas mimbar. Kami dua juga punya banyak kekurangan. Itu harus telanjang di depan mata jemaat. Karena saya tidak mau Tuhan katakan begini. Ya. Kenapa kamu melayani? Kenapa kamu berkhotbah? Tetapi pada akhirnya aku menemukan engkau tidak pernah mengeluarkan buah selama engkau melayani. Saya mulai introspeksi diri. Berikanlah aku kesempatan, Tuhan. Berikan aku kesempatan. Sampai saat ini saya masih bisa bernafas. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya mau kasih tahu. Berapa tahun Tuhan kasih kesempatan kepada kita? 1 tahun kah? 2 tahun kah? 3 tahun kah? Jangan sampai terlambat. Karena Alkitab katakan, saudara, ketika Tuhan mencari buah, kemudian dia dapati, bertahun-tahun dia datang. Dia lihat kita tidak pernah mengeluarkan buah. Dia katakan, lebih baik aku tebang kamu daripada aku pertahankan engkau ada di dunia ini, tapi engkau tidak pernah menjadi berkat buat banyak orang. Akhirnya dia tebang. Itulah pengertian dari pohon ara yang tidak berbuah. Saya jadi takut, saudara. Akhir-akhir ini saya banyak doa puasa. Tuhan menyuruh saya harus banyak doa puasa. Karena saudara itu adalah beban saya. Menuntut masuk ke dalam kerajaan surga. Standar yang Tuhan berikan masuk surga tidak mudah. Karena syaratnya banyak. Jangan mabuk. Jangan mencuri. Jangan berdusta. Jangan berzina. Ada banyak syarat yang Tuhan berikan. Mampu nggak kita lakukan ini? Ibu pendeta, mana mampu? Betul, saya juga masih daging. Guna apa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita? Karena firman Tuhan katakan, aku berikan kamu Roh Kudus, supaya Roh Kuduslah yang akan memberikan kemampuan bagi kita melakukan firman Tuhan. Karena Alkitab yang katakan, Roh Kudus yang aku berikan kepada kamu, dialah yang akan menginsafkan manusia akan dosa. Firman Tuhan katakan begini. 1 Petrus 4 ayat 18. Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Luar biasa. Saudara, ini Tuhan yang bilang. Sedangkan saya dan suamiku, saudara, sudah jelas-jelas kami mengkhotbah. Kami memberitakan Injil. Tetapi firman Tuhan katakan, sedangkan orang benar, orang yang sudah melayani di atas mimbar, hampir tidak selamat. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Apakah yang akan terjadi dengan orang yang tidak pernah setia dengan Tuhan? Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Sudah jelas, pasti neraka. Saudara, ketika kita menderita di dunia, mungkin kena sengatan sinar matahari, kita pergi panen sudah siksa. Itu belum seberapa dengan neraka. Firman Tuhan katakan neraka itu apinya seperti lautan. Makanya Alkitab katakan, saudara, selagi pintu kemurahan Allah masih terbuka sampai saat ini, mari bersungguh-sungguhlah mencari Tuhan. Karena sesungguhnya kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan dia datang seperti pencuri. Saat ini kita sehat-sehat, tiba-tiba besok Tuhan jemput. Bersyukur ketika Tuhan jemput kita di saat kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan jemput kita di saat kita masih mabuk, di saat kita masih judi, di saat kita masih berzina, di saat kita masih melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu pasti neraka menanti kita.
Saudara, jangan kita berpikir begini. Ibu pendeta, guna apa Yesus mati? Yesus mati kan untuk menebus kita. Betul. Bukan berarti ketika Yesus mati, kita semua bebas melakukan dosa. Tidak. Yesus mati cuma menggantikan darah binatang. Kalau dulu kan bangsa Israel, kalau mereka melakukan dosa, harus ada korban binatang yang dipersembahkan di pesta korban bakaran. Iya kan? Coba kalau misalnya kita masih pakai binatang. 10 dosa, 10 binatang. 20 dosa, 20 binatang. Setiap kali kita melakukan dosa, pasti ada binatang yang harus kita korbankan. Tetapi sekarang gak lagi. Yesus menggantikan korban darah binatang dengan apa? Dengan darahnya sendiri. Kita tinggal akui di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan ampuni saya. Tadi saya ada melakukan begini. Tuhan ampuni saya. Tapi bukan berarti saudara, ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, besok bikin lagi. Tidak. Kita berjuang. Ya. Kita berjuang dan berjuang dan berjuang. Saya percaya Tuhan memperhitungkan apa yang kita perjuangkan untuk hidup benar, hidup kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.